Shalom, apa kabar? Hari kita sudah masuk ke ini ya, seri belajar bersama kita untuk seri ketiga. Hari ini khusus kita akan membahas soal prioritas CPG materi profesional ya. Saya berani membahas ini karena memang sudah ada kisi-kisinya yang diberikan oleh Bapak Sekjen kita melalui surat edaran yang terakhir ya, sudah membagikan soal kisi-kisi. Nah, ini saya juga akan berbagi kepada Bapak Ibu guru soal kisi-kisi yang akan kita lalui mengenai materi profesional. Jadi kemarin sudah saya coba inventarisir, jadi kurang lebih ada 60 60 materi yang ada di sini. Nah, nanti bisa dibungkus dengan soal yang bermacam-macam. Tapi intinya ini membahas soal soal gereja. Itu ada sekitar 16 soal tentang Yesus Kristus. Ini ada sekitar sekitar 18 soal. Kemudian tentang pribadi itu lebih banyak ya. Jadi kurang lebih ada ada 60. Jadi hari ini kita akan coba bahas mulai dari yang ke-55 sampai ke-60 dulu karena kita mau bertahap. Jadi saya buat satu materi ini ada sekitar 3-4 pertanyaan yang kemungkinan bisa mencakup ini. Jadi kita akan coba belajar bersama-sama. Bapak Ibu guru juga bisalah nanti untuk membuat soal-soal ya yang kira-kira bisa dijadikan kita untuk belajar bersama. Ini untuk jawaban saya ambil sekali lagi dari buku-buku yang dalam membuat pertanyaan juga saya ambil dari buku-buku yang sudah ada juga, yang sudah diberikan, yang diterbitkan oleh kementerian. Jadi langsung saja kita ke soal-soal pembahasan. Oke. Jadi kita akan mulai dari nomor 60 dulu ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan ke atas atau mungkin ada ada usulan gitu, kita mau bahas yang mana dulu. Kalau yang ingin mendownload materi-materi atau kisi-kisi yang saya tuliskan tadi silakan ada di deskripsi, silakan diklik aja. Kalau yang mau mendownload PowerPoint ini juga bisa nanti di kolom deskripsi. Langsung saja untuk yang pertama. Kita harus bersikap kritis terhadap ideologi, paham-paham, dan aliran yang beraneka ragam. Sebab ideologi, paham-paham, dan aliran itu dapat melahirkan partai-partai politik atau sekte-sekte gereja. Kaum muda sering dijadikan sasaran dari penyebaran slogan perluasan ideologi atau paham-paham dan aliran. Nah, ideologi yang memiliki pandangan bahwa segala sesuatu berpusat pada bangsa sendiri adalah ideologi apa? Apakah nasionalisme? Apakah marxisme? Apakah komunisme? Ataukah teokrasi? Yang mana Bapak Ibu? Iya, karena kata kuncinya ada di berpusat pada bangsa sendiri ya, jadi lebih ke nasionalisme. Jadi kalau kita ingat bahwa marxisme itu adalah sebuah paham yang memang menjadi dasar dari sosialisme dan komunisme. Jadi tujuan utamanya yaitu menghapuskan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan dan menjajah kaum proletar atau kaum buruh atau rakyat kecil gitu ya. Kemudian juga ada komunisme, yaitu suatu sistem yang memang mengandaikan ya sarana-sarana produksi dilakukan berdasarkan asas bahwa setiap orang masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya memang dikuasai oleh dan diperjuangkan oleh partai-partai komunis gitu ya. Kemudian ada teokrasi yang coba menggabungkan antara agama dan politik. Jadi agama menjadi satu dengan kekuasaan politis gitu ya. Kemudian juga ada liberalisme, gerakan yang memperjuangkan kebebasan dari penindasan, pokoknya bebas gitu ya. Kemudian ada juga neoliberalisme yang lebih kepada hubungan globalisasi, terus pasar bebas, kemudian pasti yang kuat secara ekonomi dan politis itu akan menang. Nah, ini yang juga mungkin ada ideologi Pancasila yang ada di negara kita yang menjunjung nilai-nilai yang termuat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita akan coba pertanyaan berikutnya. Pada saat ini muncul banyak tren dan isu yang semakin lama semakin kuat yang perlu kita sikapi dengan kritis. Tren-tren dan isu-isu yang aktual dan relevan untuk ditanggapi secara kritis. Salah satunya ialah budaya materialistik dan hedonistik. Apa yang dimaksud dengan budaya materialistik dan hedonistik? Ini soal budaya. A. Hidup berlimpah materi dan berkesenangan.
Manusia diukur dari apa yang dimiliki, rumah, mobil, dan sebagainya, bukan pada karakter. Atau hidup tanpa mempedulikan orang lain, memisahkan antara hidup keluarga, pekerjaan, dan berfokus hanya dengan diri. B. Paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. C. Aliran atau paham agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fundamental. Karenanya kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Kira-kira yang mana Ibu yang menunjuk kepada budaya materialistik dan hedonistik? Tentu yang A ya, karena sekali lagi berpusat pada materi dan kesenangan. Jadi semuanya diukur dari apa yang dimiliki gitu ya. Makanya ini menjadi budaya konsumtif gitu ya kalau kita mengutamakan budaya materialistik dan hedonistik. Sementara yang kedua itu sebetulnya soal individualisme ya, yaitu hidup tanpa mempedulikan orang lain ya, cenderung untuk lebih fokus kepada diri sendiri. Kemudian yang C itu sebetulnya paham mengenai ini ya, pluralisme gitu ya, yang memang paham ini jelas mengakui dan menerima adanya kemajemukan. Nanti jatuhnya kepada jadi kurang kontrol begitu ya kalau kita masuk ke dalam budaya seperti ini. Kemudian ada juga yang fundamentalistik ya, atau fundamentalisme. Jadi lebih ke arah bagaimana kita kembali kepada dasar-dasar atau asas yang fundamental. Jadi ini kecenderungannya nanti pasti akan tidak moderat gitu ya. Karena apa? Pokoknya kembalilah ke yang dulu-dulu gitu ya, yang fundamental gitu. Itu saya kira Bapak Ibu ya, yang materialistik dan hedonistik kita harus juga tahu yang soal individualisme, pluralisme, kemudian soal fundamentalisme. Yang berikutnya, jawabannya yang ini tadi ya. Yang berikutnya ya, sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, secara fisik Yesus lemah. Kondisi lemah tersebut dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Ia mencobai Yesus dengan menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Ini dikisahkan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Jadi apa yang dicobakan oleh Yesus? Jadi iblis itu mencobai apa? Apakah A, roti sebagai rezeki, sebagai jaminan sosial ekonomi, atau B, kedudukan dan kekuasaan, atau C, kesenangan dan kenikmatan, atau D, semua jawaban benar? Kita ingat ya kisah tentang Yesus dicoba ini ya, karena memang waktu lapar kemudian nih ubah batu itu menjadi roti. Nanti kamu pasti akan makan, akan kenyang gitu ya. Ini sekali lagi berkaitan dengan rezeki juga, godaannya. Terus kemudian yang kedua itu kan Yesus diajak ke hubungan bait Allah, kemudian ditunjukkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Kemudian Yesus diminta untuk ini akan kuberikan kepadamu, tapi sembah dulu aku gitu ya. Tapi Yesus mengatakan tidak ya. Kemudian kesenangan dan kenikmatan ya, ketika Yesus diminta untuk menjatuhkan dari hubungan bait Allah. Jadi kalau kamu mengenal Allah, jatuhkan dirimu, nanti akan ada malaikat yang akan menopang engkau. Nah ini memang digambarkan seperti ini ya. Jadi soal 3 godaan ini berkaitan dengan jaminan sosial, kemudian kedudukan dan kekuasaan, dan kesenangan dan kenikmatan. Ini jadi jawabannya adalah yang semua benar ya, karena memang ini semua dialami oleh Yesus ya, yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Nanti kita simak sama-sama kalau Bapak Ibu guru kepingin melihat teksnya ya. Jadi kutipan ini menjadi penting nanti untuk supaya kita ternyata ini ada dalam kisi-kisi gitu ya. Kemudian berikutnya, Yesus bersikap kritis terhadap ideologi dan aliran pada zamannya. Waktu hidup Yesus di Palestina telah ada beberapa kelompok dan aliran, misalnya ada kaum Farisi ya. Kaum Farisi itu adalah orang-orang Yahudi ya, yang secara ketat melaksanakan hukum Taurat. Kemudian ada orang-orang Saduki, ada orang Zelot, kemudian orang-orang Esni ya. Pada waktu itu memang ada dalam masa Yesus ya. Jadi orang Zelot ini ya mereka yang sering melakukan pemberontakan gitu ya. Kalau Esni itu lebih kepada orang yang
memisahkan diri ya, hidup secara kelompok, dia merasa bahwa mereka orang yang terpilih gitu ya. Jadi tidak memiliki kayak kepunyaan pribadi gitu kalau kaum ini ya. Jadi memang pada waktu itu sudah ada. Dan Yesus ternyata tidak memilih salah satu dari kelompok-kelompok atau aliran-aliran tersebut di atas tadi ya. Yesus memilih aliran dan gerakannya sendiri, yaitu mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk mewujudkan sikap kritisnya tersebut? A. Yesus menyapa orang-orang miskin. Atau B. Yesus secara sosial bercampur dengan orang-orang yang paling rendah. Atau C. Yesus menyamakan dirinya dengan orang miskin, buta, lumpuh, kusta, kerasukan setan, dikuasai oleh roh-roh najis, pendosa, pelacur, pemungut cukai, rakyat gembel, yang buta hukum, lintah darat, dan penjudi. Yang mana Bu? Atau yang D, bahwa Yesus melakukan semuanya itu untuk menunjukkan atau mewujudkan sikap kritisnya. Karena memang pada waktu itu kan kita lihat ya bahwa kehidupan orang-orang pada waktu itu, orang miskin itu disingkirkan. Ya, maka pada masa Yesus atau Yesus ingin memperjuangkan itu dengan berbuat demikian, menyapa orang-orang miskin, kemudian ya bergaul ya dengan orang-orang yang paling rendah, pemungut cukai misalnya. Gitu ya. Jadi memang jawabannya adalah yang inilah yang dilakukan oleh Yesus ya dalam mewujudkan sikap kritisnya. Dia tidak mau ikut arus, tapi ini yang hendak diwartakan oleh Allah. Ingat ya Bapak Ibu, kita juga harus ingat soal ini ya, orang-orang Farisi, Saduki, Zelot, Eseni yang hidup pada masa Yesus, yang tadi juga sudah saya singgung sedikit. Oke, berikutnya. Media komunikasi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai dampaknya, informasi yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari tidak terbendung. Persoalannya, informasi itu ada yang bersifat membangun, tetapi ada juga yang bersifat merugikan. Pada umumnya remaja bersifat polos dalam mengadopsi kehadiran media. Mereka menelan begitu saja apa yang disediakan dan tidak mencernanya. Remaja perlu mendapatkan bimbingan supaya mereka dapat bersikap kritis dalam memilih media dan mampu mengolahnya menjadi nutrisi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Apa arti bersikap kritis? Kita tanyakan ini, apa arti bersikap kritis? Apakah A. menolak mentah-mentah tentang sesuatu yang ada di media, atau tidak mempedulikan media, atau media selalu dicurigai memiliki nilai negatif, atau D. mencoba menyaring dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya dalam media? Yang mana Bapak Ibu? Ya jelas ya, jawabannya terlalu mudah, yaitu yang D ya. Jadi memang soal bersikap kritis adalah soal menyaring, kemudian setelah disaring kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya dalam media itu. Jadi memang kita harus saring ya, nggak perlu setiap kali ada WA di forward gitu ya. Tapi kalau ada link video ini di forward aja nggak apa-apa. Oke ya Bu ya, ini berkaitan dengan sikap kritis. Kemudian yang berikutnya, gereja menegaskan kewajiban-kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar, agar atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Sebab cara memilih yang tepat meminta supaya mereka mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang menampilkan nilai keutamaan dan pengetahuan. Sebaliknya, hendaklah mereka menghindari apa saja yang bagi diri mereka sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani, atau yang dapat membahayakan sesama karena contoh yang buruk kebanyakan terjadi dengan membayar iuran kepada para penyelenggara yang memanfaatkan media itu karena alasan ekonomi semata-mata. Nah, ajaran gereja tersebut terdapat dalam, ini kita bicara soal ini ya, soal ajaran sosial gereja. Apakah dalam Intermerica artikel 9, atau dalam Lumen Gentium artikel 4, atau dalam Pacem in Terris artikel 6, atau dalam Gaudium et Spes artikel 16.
Ini berkaitan sekali lagi soal ini ya, ajaran sosial gereja ini menyangkut dekrit mengenai komunikasi sosial. Jadi ada di mana Bapak Ibu Guru? Iya, di ini ya, Intermerica ini ya. Jadi Intermerica ini adalah dekrit mengenai komunikasi sosial yang berkaitan dengan bagaimana sih sekali lagi kita yang penerima atau yang menerima informasi ini ya memang harus diingatkan, harus sadar ya, harus aware pada informasi-informasi yang bisa mempengaruhi kita, merugikan kita secara rohani. Jadi ini ada di Intermerica, jadi mungkin Bapak Ibu Guru juga harus ingat ini ya, dokumen ini ya, mengenai soal komunikasi sosial di artikel 9. Oke, berikutnya. Gereja juga mengajarkan kepada kaum muda untuk hendaknya kalangan kaum muda berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial mereka belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Kecuali itu, hendaknya mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Hendaklah itu mereka bicarakan dengan para pendidik, para ahli, dan dengan demikian mereka belajar memberi penilaian yang seksama. Sedangkan para orang tua hendaknya menyadari bahwa kewajiban mereka adalah menjaga dan sungguh-sungguh supaya tayangan-tayangan, terbitan-terbitan cetak, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan iman serta tata susila jangan sampai masuk ke ambang pintu rumah tangga, dan jangan sampai anak-anak menjumpai di luar lingkup keluarga. Nah, ajaran sosial gereja tersebut atau ajaran gereja tersebut termuat dalam apa itu? Apakah Intermerica artikel 10, apakah dalam Lumen Gentium artikel 4, atau dalam Pacem in Terris artikel ke-6, atau soal di Gaudium et Spes artikel 16. Sekali lagi ini soal bicara soal ini ya, soal komunikasi sosial, ini berkaitan dengan kaum muda. Perlu juga Bapak Ibu Guru ingat bahwa memang gereja sudah menekankan ini ya kepada kaum muda untuk sekali lagi untuk lebih teliti dalam melihat, mendengar, dan membaca. Ya, kita diwajibkan juga untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan para ahli, dengan pendidik ya, supaya kita lebih bisa mencerna dan akhirnya ini tadi ya memberi penilaian dengan seksama bahwa ini bisa kita terima atau tidak gitu ya. Jadi sekali lagi sama seperti soal sebelumnya, tapi tadi di artikel ini ya, di artikel ini menuju ke umum, tapi sekarang ini lebih ke kaum muda. Ini di Intermerica artikel ke-10. Ini perlu kita ingat lagi ya. Intermerica artikel 10 soal komunikasi sosial. Kemudian berikutnya, perihal suara hati, gereja mengajarkan bahwa tidak jarang terjadi bahwa hati nurani keliru karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Karena hal itu, ia tidak kehilangan martabatnya. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau manusia berikhtiar untuk mencari apa yang benar dan baik. Nah, ajaran gereja tersebut terdapat dalam ini berkaitan dengan suara hati gitu ya. Dalam apa? Di Gaudium et Spes artikel 16, atau di Intermerica artikel 10, atau di Lumen Gentium artikel 4, atau di Pacem in Terris artikel 6. Gimana Bapak Ibu? Iya, ada di Gaudium et Spes artikel 16 Bapak ya. Kalau Intermerica tadi kan soal komunikasi sosial ya. Ini soal hati nurani, ini ada memang di Gaudium et Spes artikel ke-16 yang mengatakan bahwa memang kadangkala itu suara hati bisa keliru. Tetapi yang terpenting tadi ya, supaya tidak keliru itu kita punya ikhtiar bahwa untuk mencari yang benar dan baik. Oke, berikutnya. Mengenai suara hati, Santo Paulus mengatakan bahwa kita harus memberikan diri dipimpin oleh Roh. Kita harus berusaha memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan. Kita harus peka terhadap sapaan dan rahmat Allah. Hal tersebut disampaikan oleh Santo Paulus kepada jemaat dalam apa nih? Kutipannya dalam apa nih? Apakah dalam Galatia 5 ayat 17 atau Roma 7 13 sampai 26, atau di Injil Lukas, atau di Injil Matius?
Kira-kira kalau ini jelas ini mengecoh ya, ini kalau surat Rasul Paulus kan Galatia atau Roma nih ada dua pilihannya. Jadi ini sebetulnya ada di ini ya di Galatia artikel apa bab ke 5 ayat yang ke-17. Jadi memang Santo Paulus mengatakan bahwa kita harus memberi diri dipimpin oleh roh ya. Kita harus berusaha memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan. Kita harus peka sekali lagi terhadap rahmat dan sapaan. Itu Bapak Ibu mengenai yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya tentang suara hati. Kemudian berikutnya Santo Paulus mengajarkan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menunjukkan pada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara baik dan jahat dalam hati manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Santo Paulus ya kepada jemaat ya dalam apa nih? Apakah di kepada jemaat di Roma ya 7 ayat 13 sampai 26 atau Lukas atau Matius atau Galatia ya. Saya kira ini yang perlu kita ingat ini adalah ini ya soal ini ya. Kata kunci tadi ada dua hukum, hukum Allah dan hukum dosa. Ini ada di surat Paulus Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 13 sampai 20. Ini yang harus kita ingat ini. Surat Rasul Paulus tentang hati nurani yang berkaitan dengan hukum Allah dan hukum dosa itu ada di Roma 7 13 sampai 26. Berikutnya, perkembangan sosial yang begitu cepat banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian juga persoalan-persoalan yang ditimbulkannya. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan pemecahan yang tepat. Di samping itu, banyak tata nilai yang mengalami perubahan seperti ketaatan, sopan santun, kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan sebagainya sering menjadi kabur. Nah, berhadapan dengan situasi itu, kaum remaja perlu mendapatkan pendampingan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Mereka harus belajar membuat keputusan dengan mendengarkan suara hati atau hati nuraninya. Apa pengertian dari suara hati atau hati nurani? Apakah A. Daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, serta nilai-nilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi, atau hasil dialog pribadi kita yang terdalam dengan Allah ketika kita menghadapi dan menanggapi situasi hidup sehari-hari, atau kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Sedang hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi hidup konkret yang menilai sesuatu tidak tindakan manusia atas baik buruk, atau semua jawaban benar. Yang mana Bapak Ibu Guru? Iya, tentu yang semua jawaban benar ya, karena memang semuanya merujuk apa yang dimaksud dengan suara hati ya. Ini memang sekali lagi saya ambilkan dari pengertian suara hati, mulai dari merupakan daya atau kemampuan khusus membedakan yang baik dan yang buruk ya, perbuatan baik dan perbuatan buruk, kemudian juga persoalan dialog pribadi kita dengan Allah, kemudian soal kesadaran moral yang timbul dalam hati manusia. Ini kan kemudian secara sempit ya diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret dalam tindakan manusia dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang berikutnya, dalam cara kerja suara hati, ini cara kerja suara hati. Sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, fungsi tersebut menunjuk pada fungsi suara hati sebagai apa? Apakah sebagai indeks, apakah sebagai eudex, apakah sebagai findex, atau sebagai relax? Yang mana Bapak Ibu? Fungsi sebagai petunjuk ya, ini soal cara kerja suara hati. Memang kalau kita lihat petunjuk jelas menjawab pada indeks ya yang A. Karena memang kalau sebelum melakukan ya, sebelum terjadi melakukan sesuatu, kita pasti suara hati berperan sebagai indeks yang menunjukkan. Terus kalau sudah saat mau melakukan, dia sebagai eudex atau sebagai hakim gitu ya.
Oke, saya melakukan ini. Nah, setelah perbuatan itu kita lakukan, kemudian ada yang disebut dengan vindex ya, sebagai memvonis gitu ya. Vindex itu memvonis kalau perbuatan baik itu memang benar, perbuatan itu benar, maka kita akan mendapat pujian atau kita akan mendapat istilahnya pembenaran gitu ya. Tapi kalau itu salah, maka biasanya akan timbul penyesalan begitu ya. Itulah 3 fungsi surah hati: sebelum, pada saat melakukan, dan pada saat setelah ya. Index, eudex atau vindex. Ini yang perlu kita ingat soal ini ya, fungsi atau dalam cara kerja suara hati. Berikutnya, dalam menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu serta tanpa pamrih. Usaha tersebut nampak dalam salah satu sikap konsisten dengan apa yang direncanakan tanpa dibelokkan kiri dan kanan. Nah, sikap tersebut termasuk dalam apa? Ini sekali lagi soal dalam menjaga kemurnian hati. Jadi ada sikap-sikap yang memang harus dilakukan. Nah, salah satunya adalah sikap konsisten dengan apa yang direncanakan tanpa dibelokkan kiri dan kanan. Nah, ini menunjuk kepada apa nih? Apakah termasuk dalam maksud yang lurus atau recta intensio, atau termasuk dalam pengaturan emosi atau ordinario affectum, atau dalam pemurnian hati purification cordis ya, purification cordis, atau dalam kesia-siaan nothingness. Nah, jadi kira-kira apa Bapak Ibu Guru? Ini berkaitan dengan ini ya, dengan sekali lagi dengan sikap ya. Jadi ini kata kuncinya sebetulnya ada sikap konsisten ya dengan apa yang direncanakan. Berarti ini ya maksud lurus, berarti ada di recta intensio. Jadi ada di satu. Kalau jawaban yang A ya. Jadi kalau kita bicara soal ini ya, soal pengaturan emosi atau ordinario affectum, ini adalah menunjuk kepada kita menentukan keputusan secara emosional ya. Jadi tidak menentukan secara emosional ya. Tidak harus kita olah begitu. Kemudian juga kalau kita bicara soal pemurnian hati atau purification cordis ya, kita tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Jadi tidak ada intensi ini ya. Jadi untuk kepentingan diri gitu ya. Jadi pemurnian hati. Jadi ada sikap-sikap untuk menjaga kemurnian hati memang ada 3, maksud yang lurus, tidak terpengaruh kiri dan kanan. Kemudian soal pengaturan emosi, jadi tidak menentukan keputusan secara emosional, dan pemurnian hati atau purification cordis ya. Kalau nothingness jangan dipilih karena memang nggak ada itu ya. Oke. Berikutnya, dewasa ini banyak terjadi pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Di berbagai tempat terjadi kekerasan yang diakibatkan dari sikap fanatik dan diskriminasi ras, suku, agama, budaya, kelompok sosial. Sikap ini dapat menjalar pada siapa saja, tidak terkecuali orang muda. Oleh karena itu, mereka perlu disadarkan bahwa sikap tersebut dapat melahirkan berbagai kekerasan dan tindak anarkis yang sungguh merusak dan sangat melukai martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai sesama citra Allah, setiap manusia adalah bersaudara, harus saling menghormati dan saling mengasihi. Sikap ini seperti yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 10 25 sampai 37. Apa yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan tersebut? A. Apakah orang Samaria yang baik hati itu telah memperlakukan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan seperti saudaranya sendiri, bahkan lebih dari itu? Atau B. Orang Samaria membiarkan saja orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan? Atau orang Samaria bertindak seperti imam, lewat dan membiarkan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan? Atau D. Orang Samaria bertindak seperti orang Lewi yang tidak mempedulikan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan? Yang mana Bapak Ibu Guru? Sangat mudah ya, tentu yang A. Jadi ini memang sekali lagi dikisahkan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Ingat kisahnya ya, orang yang sama sekali bukan saudaranya gitu kan. Ini dalam konteks siapa saudaraku itu? Ya, jadi konteksnya itu saudaraku ya. Bahkan orang yang menjadi musuh kita itu kita tolong ya, bahkan ya dikatakan di sini lebih dari saudara.
ya. Bahkan di penginapan itu dikatakan kalau ada yang kamu belanjakan lebih, saya akan ganti setelah aku kembali. Ini kan luar biasa. Ya, jadi ini yang diajarkan Yesus ya mengenai penggambaran ya siapa sih sesama kita. Kita sebagai citra Allah memiliki ini ya kewajiban juga untuk itu. Yang berikutnya, manusia diberi kekuasaan untuk menguasai alam ciptaan lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah. Manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Nah, apa maksud dari manusia memiliki martabat sebagai pribadi? Apakah manusia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang? Ia mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri kepada kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah dan penciptanya. Atau manusia mandiri, mampu mengerjakan segala sesuatu sendiri, atau manusia berdedikasi untuk kemajuan diri sendiri, atau manusia memiliki hati nurani yang fokus pada diri sendiri. Yang dimaksud dengan pribadi ya. Yang mana Bapak Ibu? Bisa tebak? Oke, yang A ya, karena memang sekali lagi ini ketika kita mengatakan bahwa kita secitra dengan Allah, kita citra Allah itu berarti kita bukan hanya sesuatu, tapi kita adalah seseorang. Kita dipanggil untuk mengenal diri kita, menjadi tuan atas diri kita, mengabdikan diri untuk kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Ya, dan dipanggil untuk membangun relasi Allah dengan pencipta. Jadi gitu ya. Jadi kita diajak untuk itu. Berikutnya Bapak Ibu guru, pada usia remaja, seseorang mengalami pertumbuhan jasmaniah dan rohaniah yang sangat besar. Mereka mengalami adanya dorongan-dorongan dan daya-daya tertentu dalam dirinya, khususnya daya tarik terhadap lawan jenisnya. Daya tarik terhadap lawan jenis ini sering belum disadari secara penuh oleh para remaja sebagai hal yang luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan adanya dorongan dan daya tarik tersebut terhadap lawan jenis ini dapat menyebabkan remaja tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan antar jenis. Bahkan pergaulan antar jenis di kalangan para remaja sering menyimpang. Karena itulah para remaja memerlukan bimbingan agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai tentang hakikat kepriaan dan kewanitaan serta daya tarik terhadap lawan jenisnya. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan mengenai laki-laki dan perempuan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat, keduanya diciptakan menurut citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Atau laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengatur. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengungguli satu dengan yang lain. Laki-laki dan perempuan diciptakan tanpa martabat yang jelas. Bapak Ibu yang mana? Jelas yang ini teramat mudah ya soalnya. Tapi intinya kita ada di sini ya, ada di ini ya kutipan dari kitab Kejadian mengenai kita diciptakan sejahtera dengan Allah. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi ingat-ingat kitab Kejadian bab 1 26 27 ya, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Berikutnya dalam kitab Kejadian juga diceritakan bahwa pria dan wanita merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk jadi teman hidup. Pria saja tidak lengkap. Allah sendiri berkata dalam kitab Kejadian yang berbunyi, ya kitab Kejadian 2:18 bunyi apa ya? Tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Atau B, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Atau yang C, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Atau D, yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kira-kira yang mewakili kitab Kejadian bab 2 ayat 18 apa ini? Dari kita kata kuncinya ini ya, kata kuncinya sebetulnya ini ya. Pria dan wanita diciptakan saling melengkapi. Nah, ini kata kuncinya dari sini. Jadi kita bisa tebak saja. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, penolong. Ini kata kunci ada di sini. Jadi
yang A gitu ya. Jadi semuanya ada di kitab Kejadian, tapi yang coba saya tegaskan di sini adalah soal ini ya. Kejadian bab 2 ayat 8 yang mengatakan bahwa kita diciptakan untuk saling melengkapi. Oke, berikutnya. Setiap manusia itu unik atau unique dalam bahasa Inggris atau unus dalam bahasa Latin artinya satu. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun kalau selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari yang dapat dilihat, dirasa, dihargai, dan dikatakan. Pada umumnya perbedaan ini yang membuat orang iri hati, pertentangan, permusuhan, dan ingin saling meniadakan. Padahal yang dengan perbedaan itu justru orang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Nah, perbedaan itu yang menjadi keunikan setiap manusia. Keunikan itu biasa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat, kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Nah, keunikan diri ini merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Untuk mengatasi perbedaan itu, diperlakukan sikap menerima diri apa adanya. Ada orang yang bersikap positif, tetapi ada juga orang yang ada orang yang bersifat positif, tetapi ada pula orang yang kurang menerima keunikan diri. Apa yang dilakukan orang yang bersikap positif terhadap keunikan diri? Apakah menerima keunikan itu sebagai anugerah, atau bangga bahwa dirinya berbeda dan bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya, atau tidak berniat menjadi sama seperti orang lain dan tidak akan menganggap diri tidak berharga, serta tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya. Hidup akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja, atau semua jawaban benar? Yang mana Bapak Ibu Guru? Apakah B, A, atau C, atau D? Tentu yang D ya, karena memang semua jawaban benar. Ini adalah sikap-sikap yang positif ya terhadap keunikan diri. Memang ya seperti dijelaskan di buku juga, bahwa keunikan diri ini ya berarti kita menerima itu sebagai anugerah Allah, dan juga bangga terhadap diri, kemudian bersyukur ya. Kalau sudah bangga pasti akan bersyukur ya, bahwa itu merupakan pemberian dari Tuhan. Kemudian kalau kita sudah bisa menerima diri, tentu ya kita akan masuk ke dalam soal perilaku ya. Kita akan menjadi diri sendiri, tidak ingin menjadi orang lain ya. Kemudian juga menganggap diri itu pasti sangat values ya, sangat berharga, tidak mengatakan aku tidak berharga. Kemudian juga selalu pasti akan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan berikan itu akan dilaksanakan dengan baik ya. Orang akan cenderung puas terhadap diri. Itu hal positifnya Bapak Ibu Guru. Jadi kalau hal yang negatif tentu gampang lah ya, hal negatif itu ya, misalkan ya ingin merubah diri ya, mungkin kata tidak ini menjadi dihilangkan saja, itu menjadi tindakan-tindakan yang memang menjadi tanda bahwa ini orang kurang menerima diri, misalkan ya berniat menjadi seperti orang lain, atau kemudian menganggap dirinya tidak berharga, kemudian akan melakukan tindakan-tindakan melawan kehendak Tuhan. Misalnya dia laki-laki tapi ingin jadi perempuan sehingga melakukan operasi dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu Guru. Berikutnya masih ada kurang lebih berapa ya ini ya? Ini udah lama nih. Sebagian orang beriman Kristianis yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri. Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lain, dari cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak. Ia tidak ragu-ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lain. Sebagai pribadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya, atau kita tidak punya pilihan hidup, atau kita harus tunduk dan taat pada kehendak diri. Kemudian atau C, kita bisa berbuat apa saja demi kemajuan kita. Ini berkaitan dengan ini ya, sebagai pribadi apa yang kita harus lakukan.
Saya kira cukup mudah ya. Jadi yang jelas yang A ya, karena kita memang sebagai pribadi harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya. Ini sekali lagi berkaitan dengan kita sebagai pribadi. Berikutnya, oh selesai. Inilah akhir dari soal-soal kita. Sekali lagi kita masih dari 5 soal yang terakhir ya, dari 55, 56, 57 sampai 60. Jadi nanti kalau ada usulan silakan untuk tuliskan di kolom komentar juga, Pak. Kita belajar dari yang mana dulu, dari gereja dulu atau dari Yesus Kristus dulu gitu ya. Nanti setelah ini saya akan juga membahas soal materi atasnya ya. Jadi seperti saya katakan tadi, nanti setelah video ini akan saya buat juga video selanjutnya membahas soal ini ya, yang sampai ke atas ya. Kalau ada usulan nanti akan jadi prioritas, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk bantu subscribe, kemudian juga jangan lupa untuk kalau suka dengan pembelajaran ini, dengan belajar bersama ini juga silakan tekan tombol thumbs up. Kalau nggak suka ya udah nggak usah nonton gitu. Oke, demikian ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, semoga yang kita pelajari hari ini ya mudah-mudahan bisa keluar, ada yang kita ingat lah yang dari yang sudah kita bahas tadi mulai dari awal sampai akhir. Ini kira-kira Bapak Ibu yang materi profesional yang bisa saya bagikan. Sekali lagi yang ingin download silakan tekan di kolom deskripsi ya, 2 link yang bisa Bapak Ibu klik, terutama yang saya mau bagikan ya, yang kita diskusikan, yang kita coba bahas hari ini ya, soal-soal ini. Ini adalah materi PowerPoint, sehingga nanti silakan kalau mau download saja. Oke, demikian guys, Bapak Ibu guru, terima kasih sudah belajar bersama. Kita tunggu seri belajar berikutnya. God bless. See ya.